Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hai guys. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pesawat sederhana ya guys. Yang dipelajari adalah tuas dalam tubuh manusia, katrol bidang miring dan roda berporos. Semangat! Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.3 menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk keterampilan 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi kerja pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada sistem rangka manusia. Oke guys, langsung saja kita bahas ya pesawat sederhana bagian kedua. Tentunya kalian masih ingat kan pembahasan minggu lalu mengenai pesawat sederhana? Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dipergunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha guys. Pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanik yang didapatkan dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa sehingga memperingan kerja manusia. Pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dibagi menjadi 4 guys. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, kedua katrol, ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Yuk kita bahas tuas dalam tubuh manusia guys. Ketika aktivitas otot, sendi, dan tulang bekerja bersama-sama dalam tubuh manusia, prinsip ketiganya seperti kerja pada pengungkit atau tuas. Tuas atau pengungkit. Komponen tuas atau pengungkit terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, titik beban, lengan kuasa, dan lengan beban. Titik tumpu adalah tempat tuas bertumpu. Kemudian titik kuasa adalah titik tempat gaya bekerja. Dan titik beban adalah titik beban diletakkan. Lengan kuasa diukur dari titik tumpu ke titik kuasa. Dan lengan beban diukur dari titik tumpu ke titik beban. Dalam tubuh manusia juga bekerja prinsip pesawat sederhana guys. Kontraksi atau relaksasi otot akan memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Sendi sebagai titik tumpu dan tulang sebagai lengan tuas. Coba diperhatikan ya guys. Ini adalah tulang sebagai lengan tuas, sendi sebagai titik tumpu, dan otot yang memberikan gaya guys. Masih ingat kan guys, tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Contoh dari tuas jenis pertama misalnya adalah gunting, jungkat-jungkit, tang, dan gunting kuku. Untuk tuas jenis pertama pada tubuh manusia terjadi ketika seseorang menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Perhatikan ya guys. Selanjutnya tuas jenis kedua. Apabila beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa guys. Contoh untuk tuas jenis kedua, misalnya gerobak roda 1, pembuka tutup botol, pemotong kertas, dan juga pembolong kertas. Pada tuas jenis kedua pada tubuh manusia, terjadi ketika otot betis mengangkat beban tubuh dan bertumpu pada jari kakinya.
Selanjutnya tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban guys. Contoh dari tuas jenis ketiga misalnya pada alat pancing, staples, pinset, dan juga sekop. Untuk tuas jenis ketiga pada tubuh manusia terjadi ketika seseorang menegangkan otot lengan dan bahu untuk membawa suatu beban pada telapak tangannya. Seperti tubuh kita, untuk dapat melakukan pergerakan sistem rangka dan sistem otot bekerja bersama-sama dengan menggunakan prinsip pengungkit guys. Coba perhatikan atlet tenis yang akan memukul bola ini ya. Pada posisi ini terdapat 3 jenis pengungkit yang bekerja pada tubuh si petenis. Pada saat si petenis mendongakkan kepalanya, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis pertama. Kemudian, pada saat si petenis mengayunkan raketnya, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis ketiga. Dan pada saat si petenis pada posisi menjinjitkan kakinya, ini merupakan penerapan konsep pengungkit jenis kedua guys. Oke, materi berikutnya adalah katrol. Pernahkah kalian memperhatikan seseorang yang sedang mengambil air dari sumur yang cukup dalam? Tahukah kalian mengapa air tersebut dapat dengan mudah terambil tanpa kita perlu susah payah turun naik ke dalam sumur tersebut? Hal tersebut dapat terjadi karena air dari dalam sumur diambil dengan menggunakan alat yang disebut dengan katrol. Dengan bantuan katrol, ember dapat dinaikkan dan diturunkan dengan mudah sehingga dapat mempercepat proses pengambilan air dari dalam sumur. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ya guys. Ada yang tahu apa sih itu katrol? Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Nah, berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan menjadi 3 guys. Yang pertama ada katrol tetap, kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Contohnya, katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba. Cara menghitung keuntungan mekanik pada katrol tetap, Km sama dengan 1, yaitu gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban sama dengan 1. Jadi, pada katrol tetap, panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba. Timba memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis pada katrol tetap sama dengan 1, karena pada katrol tetap gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah guys. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Contohnya, katrol yang digunakan pada peti kemas di pelabuhan. Ini adalah contoh katrol bebas ya guys. Pada katrol bebas, untuk menghitung keuntungan mekanik atau KM sama dengan 2.
di mana gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau LK dibagi LB sama dengan 2. Jadi, pada katrol bebas, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 2. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk atau KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Ini adalah contoh dari katrol majemuk, guys. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Biasanya katrol majemuk ini digunakan pada bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Perhatikan gambar ya, guys. Di situ ada 4 buah katrol memiliki tali yang menopang bendanya. Nah, berdasarkan gambar, jumlah tali yang menopang benda ada sebanyak 4 tali yang terhubung melalui katrol. Dengan demikian, keuntungan mekanisnya adalah 4. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ya, guys. Ini yang pertama adalah katrol tetap. Ya, kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Ini terdiri dari banyak katrol. Untuk menentukan keuntungan mekanik, kita lihat dari jumlah talinya, guys. Pada katrol tetap, jumlah talinya kan 1, berarti keuntungan mekaniknya 1. Pada katrol bergerak, jumlah talinya 2, berarti keuntungan mekaniknya 2. Dan pada katrol majemuk, kita hitung jumlah talinya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah keuntungan mekaniknya adalah 4. Selanjutnya, rumus untuk menghitung keuntungan mekanik atau KM sama dengan W dibagi dengan F atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Contohnya misalnya nih, yang pertama pada katrol tetap diketahui W-nya sama dengan 100 Newton, ditanyakan F-nya berapa. Maka untuk mencari F sama dengan W dibagi dengan KM. W-nya 100, KM-nya 1. 100 dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Contoh yang kedua, misalkan diketahui W-nya 100 Newton. Ditanyakan F-nya sama dengan berapa ya? Nah, F sama dengan W dibagi dengan KM. W-nya 100, KM-nya 2, jadi 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50 Newton. Contoh yang ketiga, misalnya pada katrol majemuk. Yang ditanyakan adalah gaya kuasanya. F sama dengan W dibagi dengan KM. Misalkan di sini W-nya kita samakan saja ya, 100 Newton. Berarti F sama dengan W-nya 100 dibagi dengan KM-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 25 Newton. Oke guys, masih semangat ya? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring, guys. Rumus untuk bidang miring adalah F sama dengan W dikali H dibagi dengan S, di mana W adalah gaya berat beban satuan Newton, F adalah gaya satuannya Newton, S adalah panjang lintasan miring satuannya meter, dan H adalah ketinggian tempat dengan satuan meter. Keuntungan mekanik pada bidang miring sama dengan beban dibagi kuasa, atau disingkatnya KM sama dengan W per F, atau bisa juga KM sama dengan S per H. Ini adalah contoh soal bidang miring, guys. Perhatikan ya. Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah.
Hitunglah berapa gaya yang dikerjakan Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Berapa juga keuntungan mekanis bidang miring tersebut jika nilai gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya diketahui ketinggian atau H sama dengan 100 cm. Ini harus diubah dulu dalam bentuk meter ya guys. 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian masanya sama dengan 5 kg. Untuk W atau gaya beban sama dengan M dikali G atau massa dikali dengan gravitasi. Masanya sama dengan 5 dikali dengan gravitasinya 10. Hasilnya adalah 50 Newton. Yang ditanyakan, berapakah gayanya atau F sama dengan berapa dan juga keuntungan mekanisnya atau KM sama dengan berapa? Nah, jawabannya F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. W-nya 50, H-nya 1, berarti 50 dikali 1 dibagi dengan S-nya 5. Hasilnya adalah 10 Newton. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis, rumusnya adalah S dibagi H atau W dibagi dengan F. Nah, di sini kita pakai yang KM sama dengan S dibagi H ya guys. Jadi S-nya itu kan 5 dibagi dengan hanya 1. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi dengan F. W-nya 50 dibagi dengan F-nya 10. Hasilnya adalah 5. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar bidang miring yang diketahui adalah W sama dengan 300 Newton, S-nya 1,5 meter, dan H-nya 1 meter. Yang ditanyakan, hitunglah besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak itu. Dan tentukan besarnya keuntungan mekanisnya pada bidang miring tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita harus menuliskan diketahui dulu ya guys. Diketahui W-nya sama dengan 300 Newton, S sama dengan 1,5 meter, H-nya sama dengan 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah F-nya sama dengan berapa. Nah, untuk menjawabnya, kita masukkan rumusnya ya guys. F dikali S sama dengan W dikali dengan H. Kemudian F sama dengan W dikali H dibagi dengan S, di mana sama dengan W-nya 300 dikali dengan H-nya 1 dibagi dengan S-nya 1,5 meter. Hasilnya adalah 200 Newton. Selanjutnya, untuk menghitung keuntungan mekanisnya, kita masukkan rumus ya guys. KM sama dengan S dibagi dengan H, di mana KM sama dengan S-nya 1,5 meter dibagi dengan H-nya 1 meter, sehingga KM sama dengan 1,5. Jadi, gaya yang dibutuhkan adalah 200 Newton dan keuntungan mekanisnya pada bidang miring tersebut adalah 1,5. Berikut ini adalah contoh dari bidang miring guys, yaitu baji. Baji adalah alat yang mempergunakan prinsip bidang miring. Contoh baji, misalnya ada kapak, pisau, obeng, baut, dan sekrup. Contoh lain dari bidang miring misalnya pada saat kalian melintasi jalanan di pegunungan. Kan lintasannya miring tuh guys. Nah, itu termasuk bidang miring. Atau pada saat kalian menaiki atau menuruni tangga. Bisa juga pada perosotan anak
atau papan miring. Oke, materi yang terakhir nih guys, yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Oke guys, kita bahas yuk contoh dari roda berporos. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kita pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain pada sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Roda berporos juga terdapat pada gerinda dan juga pada troli guys. Oke guys, cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini. Selanjutnya jangan lupa kerjakan soal latihan di GF. Semangat ya guys. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.